Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang dampak dari seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang diambil dalam Efesus 5 ayat 18-21. Paulus mengingatkan kita, janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata penuh tidak ada hubungannya dengan isi atau kualitas, seolah-olah kita adalah bejana yang kosong yang memerlukan bahan bakar rohani agar dapat terus menyala. Penuh di sini berarti dikuasai. Penuh dengan roh berarti terus-menerus dikuasain oleh roh di dalam akal, perasaan, dan kehendak kita. Ini berbeda dengan apa yang dikatakan gereja-gereja sekarang ini, bahwa dipenuhi Roh Kudus artinya berbahasa roh. Lalu apa tandanya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Yang pertama, memiliki persekutuan yang sehat dengan sesama. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Ini artinya orang yang dipenuhi Roh Kudus senang bersekutu dan beribadah bersama-sama orang percaya lainnya dengan percakapan-percakapan yang saling membangun. Orang yang tidak mempunyai kerinduan untuk beribadah dan bersekutu bersama orang percaya justru tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Terjemahan yang lebih tepat adalah bernyanyi dan lebih bersorak dengan melodi hati. Untuk bersekutu dengan Tuhan, kita tidak perlu dipengaruhi musik, karena di dalam hati kita ada iman dan nyanyian yang diberikan Tuhan. Dimanapun kita bisa memuji Tuhan, tidak hanya ketika beribadah. Kita tidak memerlukan rangsangan-rangsangan palsu dunia, karena Roh Kudus akan menolong kita untuk menikmati Tuhan secara pribadi. Yang ketiga, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Memang kita dapat dengan mudah mengucap syukur atas beberapa hal atau kesempatan-kesempatan istimewa tertentu. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus dapat mengucap syukur dalam situasi apapun, termasuk situasi pandemi hari-hari ini. Iblis bekerja apabila seorang Kristen mulai mengeluh, tetapi ucapan syukur dengan kuasa Roh Kudus akan mengalahkan iblis dan memuliakan Tuhan. Dan tanda terakhir, hidup kita sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus adalah rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ada orang yang kelihatannya rendah hati, sebenarnya dia justru sedang menyombongkan diri. Ada yang sedang berdoa, tetapi justru menunjukkan hebatnya dia. Dia bukan pembunuh, penjina, dan bukan pemungut cukai. Dia memberi perpuluhan. Tapi ketika pulang, orang ini menjadi orang yang sesungguhnya direndahkan. Pemungut cukai berdoa dengan hati yang hancur, tetapi pulang sebagai orang yang ditinggikan. Yakobus mengatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kiranya 4 hal ini bisa menjadi bagian di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.